Halo para juragan, bertemu lagi dengan saya Ruli di sini di channel Mr. Mandor, channel yang membahas tentang rumah dan segala jenis kelengkapannya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang video ketiga dari rumah tipe langsing, yaitu membahas tentang part ketiga, yaitu struktur atas terakhir dan kesimpulan dan pemilihan harga material dan harga bangun rumahnya. Jadi stay tune terus, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe. Oke, let's go. Dan ini adalah pekerjaan atas ketiga atau pekerjaan terakhir. Wah, ternyata banyak sekali pekerjaannya. Di sini ada banyak pekerjaan yang ternyata masih belum kita pasang. Ketahuannya ada di pekerjaan struktur atas ketiga. Struktur atas ketiga ini ada, pertama adalah pekerjaan plesteran dinding. Ya, saya memang finish menggunakan plesteran dinding. Setelah itu, setelah diplester, ada pekerjaan kedua adalah acian dinding. Setelah diplester kan masih kasar, terus diaci menggunakan campuran semen dan air agar dindingnya ini nanti semuanya ini menjadi halus. Ketika ada pekerjaan asbes gelombang, ya di atas ini adalah pekerjaan atapnya, kita menggunakan asbes gelombang. Terus keempat ada pekerjaan kalsiport. Kalsiport ini, pekerjaan ini saya gunakan sebagai hiasan. Jadi kalsiport ini kita beri rangka dan kita pasang miring dari dinding depan yang paling luar ini ke dinding yang paling dalam ini. Dinding dalam, tampak dalamnya dipasang miring sampai ke atas, dan di atas ini juga sampai ke atasnya lagi, sampai sudut yang paling atas dipasang miring. Tujuannya hanya untuk sebagai hiasan. Kalsiport ini setelah itu ada pemasangan jendela kayu. Pemasangan jendela kayu ada 1, 2. Yang di tengah ini saya desain sebagai kaca mati, jadi tidak bisa dibuka, dia menutup terus, tetapi ada kaca bendingnya. Terus setelah itu ada pekerjaan pemasangan pintu multiplex. Nah, ini adalah pintu multiplexnya. Ada berapa tadi jumlahnya? 1 di kamar 1, belakang ada 3, tapi belakang nanti kita pakai pintu kaca. Sama kamar mandi ada dilapisi bahan seng. Terus kloset duduk di kamar mandi jelasnya, shower set juga di kamar mandi. Instalasi listrik. Nah, instalasi listrik ini adalah maksudnya instalasi pemasangan titik lampu. 1 di depan di teras, di kamarnya ada 1, di lorong 1, di belakang 1, kamar mandi 1, di atas ruang atas kamar 1. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video jalan-jalan ya. Terus di belakang sini 1, di teras belakang 1. Totalnya ini sekitar 875 plus upah kerjanya 800 ribuan. Terus dapur mini set. Dapur mini set ini maksudnya kitchen sink, jadi sebatas ada pasangan cor atau beton kecil dan di dalamnya ada tempat cuci piring, sebatas itu saja. Jadi cukup untuk menaruh kompor dan untuk mencuci piring. Setelah itu di bawahnya lagi ada pekerjaan keramik lantai. Nah, keramik lantai ini meliputi keramik lantai luar teras, di dalam, sama di kamar mandi. Dindingnya itu tingginya cuma 1,20 cm untuk kamar untuk pasangan keramik dindingnya, jadi tidak full karena untuk menghemat biaya. Terakhir adalah tangga. Tangga ini saya custom, saya pesen di tukang las biasanya. Langsung saya budgetkan 3 juta karena tingginya cuma sekitar 2 meter 30 cm. Dan akhirnya saldo kita minus 39.058.000. Intinya uang kita kurang 39.058.000 rupiah. Tetapi jangan khawatir, saya akan memberikan solusinya di presentasi berikutnya, atau jangan di skip, tonton terus sampai habis.
Sebelum saya memberikan solusi dari kekurangan budget kita, saya akan jelaskan dulu penjadwalan proyek. Jadi target saya adalah 8 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ke-8. Jadi 8 minggu atau 48 hari kerja. Target jumlah pekerja 4 orang. Jadi saran saya jangan sampai lebih dari 4 orang karena ukuran rumah ini termasuk kategori rumah yang kecil, karena semakin banyak orang nanti semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Nah, minggu pertama ini target kita adalah poplang, galian pondasi sampai air kotor sampai ke septik sudah harus selesai terpasang. Demikian juga dengan minggu-minggu berikutnya. Jadi membacanya ini nanti ke arah vertikal. Minggu ketiga bata merah harus berapa persen harus selesai, pemasangan air bersih juga sampai ke minggu ke-8. Nah, bahan ini prosentasenya 52% dari total pekerjaan. Atau kalau di rata-rata kebutuhan kita per minggu itu sekitar 5.700.000 untuk pembelian bahannya per minggu selama 8 minggu. Itu sekitar 52%. Untuk upah kerjanya memegang atau volumenya 48%, yaitu hampir separuh ya, hampir 50-50 antara bahan dan upah kerja. Rata-rata kebutuhan per minggu dari upah kerja ini adalah Rp5.200.000. Dan ada beberapa catatan di sini yang bisa Anda pelajari sebelum Anda memulai membangun rumah ini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu solusi dari budget kita yang kurang tadi. Jadi tadi kan kita sudah tahu minusnya 39 jutaan. Jadi totalnya kalau ditambah dengan 50 juta sekitar 89 jutaan 50.000. Jadi 89.050.000 ini kita menggunakan standar SNI, yaitu standar yang memang sesuai dengan pembangunan atau dengan analisa dari pedoman SNI. Memang kami menyarankan Anda menggunakan standar SNI karena apa? Karena standar ini sudah dipakai dan sudah teruji oleh hampir semua kalangan, mulai dari profesional sampai amatir pun semua mengakui standar SNI yang memang sudah teruji kekuatan dan produktivitasnya. Terus kedua, di sini ada standar asal kuat dan bisa ditempati. Standar ini memang biasanya kita sebut dengan standar tukang atau standar kita sendiri. Yang penting jadi, yang penting berdiri. Tetapi harus ada syarat dan ketentuan. Misalnya ada pengurangan item pekerjaan seperti pondasi batu kali, plafon, keramik, plesteran. Yang penting rumah ini bisa ditempati dulu. Pekerjaan pondasi batu kali ini syarat dan ketentuannya Anda bisa menghilangkannya, tetapi harus dengan syarat bahwa tanah di daerah Anda itu 99% adalah tanah yang stabil. Di daerah saya banyak sekali orang yang menghilangkan pekerjaan pondasi batu kali ini, dan sampai sekarang pun rumahnya juga tetap berdiri. Tetapi saya tidak merekomendasikannya karena ini keluar dari standar SNI. Tetapi bila Anda yakin dan pekerja Anda juga yakin, silakan, itu adalah pilihan Anda. Ketiga, ada standar super hemat, tetapi Anda harus wajib teliti, yaitu pengurangan atau standarnya seperti nomor 2 ini, tetapi ada downgrade atau pengurangan kualitas material sampai ke grade termurah. Jadi Anda harus survei harga material sampai ketemu di harga yang paling murah. Biasanya Anda bisa hemat kurang lebih 10% dari standar nomor 2 ini. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang part ketiga atau part terakhir dari rumah tipe langsing. Jadi gimana? Apakah Anda sudah ada gambaran atau bayangan tentang pembangunan rumah kecil tetapi 2 lantai dengan budget yang terbatas? Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jadi
Itu dulu dari kami. Like jika kalian suka dengan video kami, dan jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.